Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi nabi wa ala rijali bil jannah wa yaqana rasulihim wa anwarihim wa alumihim wa fadhim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا من لدهم ويعشرنا في سمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفدى إلى حبيب الإمام عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد الشرحان عبد الرحيم البجري ثم إلى حضرة البارد حبيب عبد الله بن محسن العطاء ثم إلى شريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masih melanjutkan pada dalil jaiz bagi Nabi bersifat kemanusiaan dan apa keuntungannya Allah menjadikan para nabinya dari bangsa manusia. Mana sudah kita bahas tentang imma li ta'zimi ujurihim aw li tashri' aw li tasalli ani dunya. Di antara apa? Keuntungan Allah menjadikan para nabinya dari bangsa manusia adalah yang pertama apa? Li ta'zimi ujurihim, untuk mengangkat atau meninggikan derajat, meninggikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menampakkan Allah meridhoi mereka dengan keadaan mereka. Aulit tasyri'
atau keuntungannya adalah litasyri'. Litasyri' itu untuk menampakkan perintah-perintah Allah, mencontohkan bagaimana mempraktekkan perintah-perintah Allah. Artinya ketika seseorang mendapatkan perintah dengan langsung melihat prakteknya, maka lebih sempurna daripada cuman bentuk perintah saja tanpa melihat praktek. Dan juga keadaan sifat-sifat kemanusiaan seperti sakitnya Nabi ini menjadi bentuk bagaimana prakteknya beribadah ketika sakit. Ketika Nabi bepergian, bagaimana cara ibadahnya. Ketika melakukan banyak kekurangan seperti nggak ada air, gimana cara melakukannya. Ini bentuk tasyri' namanya, menampakkan hukum-hukum syariah yang bisa diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau litasalli anid dunya, menjadi penghibur hati bagi orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari dunia. Ketika mereka mendapatkan keadaan yang kurang dari dunia, mereka terhibur. Kenapa terhibur? Para nabi saja mendapatkan hal yang demikian. Nabi mendapatkan rasa lapar, mendapatkan keadaan yang susah, sakit, keadaan yang berat dalam ujian dunia. Maka bagi orang-orang yang sebagai umatnya ketika enggak mendapatkan itu merasa terhibur. Artinya mereka orang-orang yang banyak ibadahnya dan dimuliakan oleh Allah pun mendapatkan itu di dunia. Apalagi kita yang banyak dosa, sedikit ibadah, kurang takarub kepada Allah. Maka ketika melihat ini, mereka tidak merasa hatinya merasa dia jauh dari rahmatnya Allah, tapi terhibur, ya Allah. Pantas kalau kita mendapatkan itu, sudah selayaknya kita mendapatkan hal itu. Jangankan kita, wong para nabi saja mendapatkan hal tersebut. Para wali-walinya, para orang-orang soleh merasakan kesusahan dunia. Jadi orang yang mendapat kesusahan dunia terhibur gitu. Kayak ente tabrakan, sama-sama berbaring di rumah sakit, terus tangan kamu patah, kamu nyesek, ya Allah, saya tabrakan tangannya patah. Sebelah kamu tangannya buntung, gimana? Hah? Lega, ya Allah, untung cuman patah. Gitu loh, terhibur gitu maksudnya. Artinya melihat apa yang terjadi pada para nabi itu, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari dunia, merasa, ya Allah, masih untung saya mendapatkan iman, masih untung mendapatkan Islam, masih untung mendapatkan yang walaupun tidak mendapat bagian dari dunia, sehingga mereka tidak merasa kecil hati dengan keadaan dirinya. Terus yang berikutnya, auli tambihi li hissati qadriha indallahi ta'ala, atau untuk peringatan bahwa dunia ini tidak ada nilainya, dunia ini rendah, dunia ini hina dibandingkan dengan akhirat.
sebagai peringatan, sebagai pengingat bahwa nabi-nabi itu tidak mendapatkan bagian itu semua. Kenapa? Karena dunia sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil, sesuatu yang nggak punya nilai apa-apa, atau nggak punya banyak kemuliaan. Tanbih ghairihim li haqarati qadriha indahu ta'ala. Memberi peringatan kepada selainnya mereka akan rendahnya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza ra'ahum mu'arridina anha i'radul aqil anil khifati tanbihi wa taiqadha li haqarati qadriha indallahi ta'ala. Yang demikian itu karena ketika mereka melihat orang-orang yang berpaling dari dunia, sebagaimana berpalingnya orang-orang itu dari melihat bangkai. Mengingat dan menyadari kerendahan nilai bangkai tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang ini menyamakan dunia itu seperti bangkai. Nanti kalau melihat bangkai itu nggak pernah kita merasa ada hal yang baik dari bangkai itu. Orang yang lihat bangkai ya sudah ditinggalkan begitu aja. Tidak pernah menganggap ketika lihat bangkai mendapat harta yang istimewa. Dapat enggak. Lihat bangkai acuh tak acuh gitu saja. Tidak ada sesuatu yang punya nilai yang istimewa. Artinya bagi orang-orang yang akil, bagi orang-orang yang akalnya cerdas akan tahu dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifatun qadriha. Dunia ini adalah bangkai dan kotoran yang menjijikkan. Di pandangan mereka dunia itu betul-betul hina. Dunia itu betul-betul rendah. Ketika semua orang mengejarnya, orang mencari-cari, orang mempertahankan sampai berantem, sampai fitnah, terjadi perang hanya untuk mempertahankan dunia, mempertahankan jabatan, memiliki kedudukan. Bagi mereka nggak ada keinginan untuk melirik itu semua. Nah, mereka menganggap ini adalah bangkai, ini adalah hal yang paling rendah, yang nggak ada kebaikan apapun di dalamnya, hingga mereka meninggalkan untuk mengejar-ngejar dunia. Sebaliknya orang yang nggak akil, yang nggak punya pandangan akhirat, nggak punya pandangan hati yang bersih, akan menganggap dunia ini segalanya. Hingga orang rela sekolah tinggi sampai punya gelar hanya untuk modal mencari dunia. Coba, orang sekolah dari mulai SD sampai dia S1, S2, S3 punya gelar, untuk apa modalnya? Cari dunia. Biar kerjanya gampang, biar cari duit gampang. Ini memang kebalik. Sekolah tujuannya mau cari duit. Padahal sekolahnya membutuhkan duit. Kan dia sudah punya duit, kan aneh ya? Hah?
Berarti dia itu sudah punya duit, dengan duit dia punya modal untuk sekolah. Setelah sekolah mau dipakai cari duit, kan dor muter namanya. Lah ngapain sih? Aneh kan? Nah kalau dia sudah punya duit, lah ngapain sekolah lagi untuk cari duit? Ente kalau nggak punya duit bisa sekolah tinggi nggak? Enggak. Nah setelah sekolah tinggi mau ngapain? Cari duit. Ngapain? Muter namanya, kan aneh. Udah punya duit dipakai untuk modal sekolah. Setelah sekolah ini duit lah ngapain? Ini orang-orang pikirannya gimana coba? Jadi orang-orang sekarang begitu. Jadi tujuannya untuk cari gelar, cari ini untuk gampang cari duit. Padahal ente mau masuk ke dokteran butuh bayar duit berapa juta. Hah? Untuk masuk ke apa? Jadi insinyur, untuk jadi farmasi itu butuh duit jutaan. Jadi ketika ente mau sekolah sudah punya duit. Lah setelah sekolah dipakai untuk jadi balikin modal gitu. Berarti muter doang dong, nggak ada tujuan akhirat apa-apa. Jadi nggak dapat keuntungan akhirat sama sekali. Yang dicari cari dunia untuk dapat dunia, nggak ada gunanya. Kerendahan semua itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tuzanu indallahi janaha ba'udah ma saqal kafiru minha jur'ata ma'in." Kata Nabi, seandainya dunia ditimbang oleh Allah dibandingkan dengan sayap nyamuk, di dunia ditimbang dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berat apa enteng? Hah? Pernah lihat nyamuk mana? Sayapnya enteng apa? Nah, dunia ditimbang pakai sayap nyamuk. Ukurannya sayap nyamuk, bukan kerupuk, bukan apa mie instan, bukan. Bandingannya pakai sayap nyamuk. Kemudian kok umpamanya sayap nyamuk itu lebih berat, dunia itu lebih berat dari sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan pernah mendapatkan seteguk air pun dari dunia. Andai dunia ditimbang lebih berat daripada sayap nyamuk, orang kafir tidak mendapatkan seteguk air pun di dunia. Coba. Berarti dunia itu dibandingkan sayap nyamuk aja nggak ada nilainya, masih beratan sayap nyamuk. Andai masih berat dunia, orang kafir nggak mendapatkan apa-apa, enggak. Nyatanya orang kafir mendapatkan banyak, kaya, punya ini, punya itu. Berarti ini hal yang rendah yang dikasih ke orang-orang rendah, gitu loh maksudnya. Andai ini hal yang mulia, hal yang baik, orang kafir seteguk air pun nggak akan dapat. Nyatanya orang kafir punya berlimpah ruah. Tandanya ini nggak ada nilainya sedikit pun. Ini dengan menjadikan Nabi sebagai seorang manusia, kemudian Nabi itu dijadikan oleh Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan hidup yang nggak berlebihan, maka ini menandakan dunia nggak ada nilainya sama sekali. Ini hikmah yang luar biasa ini. Jadi ketika ente merasa kecewa nggak punya dunia, merasa terhina nggak punya dunia, merasa terpuruk nggak punya dunia, sampai stres, sampai gila gara-gara nggak punya dunia, ente memang nggak, akalnya nggak waras gitu maksudnya. Memang akal kamu sableng, berarti menganggap dunia sebuah kemuliaan.
Para nabi, para wali-wali nggak ada merasa terhina ketika nggak punya dunia, nggak ada. Makanya kalau melihat rumahnya Nabi, ya Allah, tempat tidurnya Nabi dari kurma yang digelar kering-kering buat apa? Tatakan tidur. Kalau bangun punggungnya apa? Garis-garis semua bekas. Nah, ketika Sayyidina Umar melihat itu nangis dia. Ya Rasulullah, saya bawakan tempat dari rumah saya. Sayyidina Umar lebih tempatnya karpet. Nabi, kenapa kalau saya punya karpet yang empuk, punya, bagaimana umat saya nanti? Artinya ketika umat itu nggak punya dunia, dia merasa terpuruk. Oh, Nabi aja kaya, Nabi kaya. Masa saya umatnya terpuruk begini? Tapi ketika Nabi dalam keadaan begitu, umatnya terhibur, ya Allah. Berarti dunia ini nggak ada nilainya apa-apa. Nabi didatangi malaikat, ya Rasulullah, ini kunci perbendaharaan dunia. Tinggal ente buka, ente mau ambil stok dunia sampai nanti hari kiamat ada di situ. Ente mau ambil berapa saja. Kata Nabi, saya nggak butuh. Coba. Kalau ente yang dikasih, wah, menunjukkan akalnya nggak waras gitu loh. Menganggap oh ini, hah? Nah, kalau aja udah stres, apalagi dikasih beneran. Gitu. Makanya orang tua itu tahu kalau orang tua punya anak nih, satu anaknya mata duitan, satu nggak mata duitan. Yang nggak mata duitan kan dipasrahin kunci, gitu loh. Tahu. Ini kalau yang mata duitan dipasrahin kunci, waduh habis. Ini bandingannya dunia dibandingkan dengan hal yang paling remeh, paling kecil aja nggak ada nilainya. Qala sallallahu alaihi wasallam khitaban li Ibnu Umar wal muradu ma ya ummuhu ghairuh. Nabi berkata kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, walaupun perkataannya kepada Abdullah bin Umar, tapi ini maksudnya untuk semua manusia. Walaupun ngomongnya sama satu orang, tapi maksudnya untuk semua orang. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu seperti orang asing yang hanya sekedar lewat saja. Jadilah kamu di dunia ini kayak orang yang musafir berhenti di halte. Halte itu seperti dunia. Ketika kamu di halte, kamu nggak akan nyetok sesuatu yang banyak, enggak. Kenapa? Kamu hanya menunggu antrian bis untuk kemudian pindah ke tempat lain. Selama di halte, ya kamu akan makan secukupnya, nunggu giliran kamu berangkat ke tempat lain. Enggak akan di halte stok makanan sini, stok makanan sini. Ngapain? Nunggu bis datang. Nah, begitu bis datang ini buat apa? Nggak ke bawah semua kan, nggak ada gunanya gitu. Makanya ada yang menggambarkan lagi seperti seorang yang sedang berjalan dengan kapal, maka kapal itu kemudian berhenti di suatu pulau, kemudian nahkodanya ngomong, kita berhenti sebentar untuk menyiapkan perbekalan, kita akan berhenti selama 1 hari. Setelah 1 hari kita akan berangkat lagi ke tempat yang lain. Maka semua penumpangnya turun. Ketika turun, maka dia hanya akan butuh sedikit. Kenapa? Karena dia tahu akan berangkat lagi cuma dalam waktu sehari. Nah, orang yang terlena di situ, kemudian ketemu janda yang cantik mandek di situ, ketemu
jabatan, ketemu pangkat, ketemu betah, kapalnya pergi, dia nggak ikut akhirnya. Tertinggal di dunia, tenggelam dalam dunia, lupa sama tujuannya untuk ke akhirat. Dunia begitu. Dunia ini menipu sekali bagi orang-orang yang akalnya nggak cerdas, akalnya nggak bisa melihat keuntungan akhirat. Dia akan tertipu melihat kenikmatan-kenikmatan dunia. Wazada Tirmizi, dan menambahkan Imam Tirmizi, kata beliau Imam Tirmizi, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan siapkanlah dirimu termasuk dari ahli kubur. Jadi perkataan tadi itu kun fid dunya kaka'annaka gharibun au abiru sabil, ditambahkan lagi wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang-orang yang ahli kubur. Orang kalau ingat mati itu nggak banyak keinginannya. Orang punya banyak keinginan, pengen punya rumah 7 lantai, pengen punya mobil 5 buah, pengen punya istri 8, pengen punya jabatan presiden 3 periode. Ini gara-gara mikirinnya apa? Nggak akan mati. Dikira akan hidup selama. Tapi kalau orang itu mikirnya mau mati, besok mau mati, besok mau mati, ya dia nggak butuh itu semua, cukup yang ada aja. Kenapa? Oh, mau mati ngapain ya, mau ngapain punya? Ya kan dinikmati di dunia. Itu gara-gara akalnya nggak berpikir apa yang harus dibawa untuk modalnya setelah kematian. Artinya bukan mumpung hidup nikmatin dunia dengan segala kemewahannya, sudah mati sudah nggak bisa nikmatin lagi. Iya bener, setelah mati kamu nggak bisa nikmatin lagi. Tapi ketika kamu hidup di dunia dinikmati, kamu nggak punya kesempatan cari bekal untuk akhirat. Tertipu dengan kenikmatan mencari kesenangan di dunia, modalnya untuk ke akhirat ditinggalkan. Modalnya kesempatan untuk mencari bekal di akhirat ditinggalkan akhirnya. Ini terlewatnya orang-orang yang demikian. Wal gharib huwallazi qudima balad illa maskana lahu fiha. Yang disebut sebagai orang asing adalah orang yang tinggal di suatu daerah dan dia tidak punya tempat tinggal. Jadi kamu itu suruh di dunia seperti orang asing. Maknanya apa? Orang asing itu ketika tinggal di suatu daerah ya dia sendirian, nggak ada tempat tinggal. Terus wala ahli, dan tidak ada keluarganya, nggak ada kerabatnya. Hingga orang yang demikian nggak akan banyak mengumpulkan sesuatu. Karena dia apa? Menganggap saya buat apa semua itu sendirian, nggak ada sana, nggak ada keluarga. Tapi kalau orang yang menganggap dunia ini rumah saya, saudara saya banyak, anak saya banyak, ya dikumpulkan semuanya. Kayak untuk meninggalin waris anak saya, untuk meninggalin. Dia tidak menganggap dunia sebagai tempat persinggahan, tapi menganggap dunia sebagai tempat tinggal. Nah, kalau dunia tempat persinggahan, terus tempat asal saya dari mana? Hah? Kita ini asalnya bukan dari dunia, bukan. Dari mana? Hah? Dari surga. Nabi Adam dari mana? Surga. Terus mau kembali ke mana? Surga. Di dunia tempat persinggahan.
Enggak. Tempat tinggal kamu bukan di sini, bukan. Tapi di surga nanti. Kamu disiapkan tempat yang indah, tempat yang istimewa, tempat yang... Dunia itu tempat singgah doang sebentar. Ketika kamu dibikin miskin, dibikin susah, sakit, paling lama 60 tahun. Paling lama 100 tahun. Coba, 100 tahun lama enggak? Lama. Kalau dibandingkan semiliar tahun, 100 tahun dibandingkan semiliar tahun, jadinya sebentar apa lama? Hah? Hah? Duit semiliar sama duit 100 rupiah. Banyak mana? 100 rupiah jadi apa itu? Upil. Hah? Di 100 tahun ini sekejap gitu loh. Sekejap dibandingkan akhirat. Tapi orang yang nggak pernah mikir akhirat, 100 tahun, lamanya luar biasa. Tapi orang yang tahu bandingan dengan akhirat yang miliaran tahun, yang nggak ada pungkasan waktunya, nggak ada habisnya, dunia ini sekejap. Gitu. Tapi ketika kita nggak pernah mikirin akhirat, ya kayaknya ya Allah, nunggu hari ini ke besok aja lamanya. Nunggu sakit satu hari ke sakit yang besok, ya Allah, kapan sembuhnya ya Allah, lama banget. Ya Allah. Ini kadang-kadang nggak tahu bandingannya antara dunia sama akhirat. Jadi kalau ditanya, saya di dunia suruh jadi orang asing, suruh pindah. Emang saya asal dari mana? Kamu nggak dari dunia, nggak dari akhirat. Dipindahkan ke dunia sebentar untuk mencari bekal untuk modal lagi ke akhirat. Ketika kamu punya bekal yang bagus di sini, kamu pulang ke akhirat akan punya kedudukan, punya keadaan yang terhormat nanti di akhirat. Tapi kalau kamu kok terus tinggal di dunia, melupakan akhirat, dia nggak punya tempat di akhirat, nggak punya. Kembalinya kamu nggak ke surga, tapi ke neraka. Bukan tempat asalmu, bukan. Hingga orang yang tertinggal kapalnya, hanya mencari bekal di dunia, nggak kembali ke kapal, ikut berlabuh ke akhirat, ya dia nggak akan kembali ke surga. Dia akan tertinggal di dunia dan nggak punya lagi tempat di akhirat. Faqasa dhillun wal maskanatun fi gharbatihi, sehingga ia menderita penuh kehinaan, kemiskinan di tengah-tengah keterasingannya. Jadi orang yang asing itu ya biasa terhina, dia terlunta-lunta, namanya di negeri asing. Nanti kok di sini dikirim ke Amerika atau dikirim ke Hong Kong, ente nggak punya saudara di sana, nggak punya rumah di sana, gimana? Jadi apa? Jadi apa di sana? Gembel, gelandangan. Emang itu orang asing begitu gitu loh. Dan bagi mereka, para wali-wali, para nabi, yang nggak ada masalah. Artinya dia diasingkan sama penduduk setempat, nggak ada masalah. Emang ini bukan tempat saya, gitu loh. Bagi orang-orang penduduk setempat yang melihat para gembel orang asing dihinakan, apa ini? Pelancong, pendatang, orang yang nggak punya bekal datang dengan kehinaan, nggak ada masalah. Mereka yang punya dunia, punya kedudukan, menganggap hina orang-orang yang datang sebagai musafir. Lah, orang yang nggak mau merasa terhina demikian, akhirnya bergabung dengan ahli dunia, ikut merasa punya dunia, nggak mau merasa diasingkan, nggak mau merasa dihina, nggak mau merasa ketika dihina marah, ketika dihina merasa kecil, ketika dihina merasa nggak terima, karena nggak tahu asal muasal dia dari mana, di dunia ini mau ngapain, terus setelah dunia mau kemana. Ini 3 pertanyaan besar yang harus kamu jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab ini,
kamu nggak punya tujuan yang benar. Saya dari mana? Setelah di dunia saya mau ngapain? Setelah dari dunia saya mau kemana? Terjawab ini dengan benar, kamu selamat hidup di dunia. Ini nggak terjawab dengan benar, ya kamu nggak akan selamat hidup di dunia. Wa ta'alluqu qalbuh birruju'i ila watanihi. Kemudian musafir itu apa? Hatinya selalu tertambat untuk segera pulang ke tanah airnya. Musafir semua begitu. Gelandangan, ente kalau sudah lihat orang-orang yang gelandangan di Hong Kong, di Amerika, tanya, "Kamu ngapain?" "Oh, pengen pulang kampung aja lah." "Oh, di sini mau ngapain?" Kayak orang-orang dari Jawa yang ke Jakarta, tinggal di bawah kolong, tinggal di tanya, "Ngapain ente?" "Oh, pengen pulang kampung aja lah." "Ngapain gua di sini susah." Itu harusnya hatinya musafir begitu, gitu loh. Hati kita diminta Nabi seperti itu, hingga selalu punya kecenderungan kecintaan sama akhirat. Nggak terus gimana betah di dunia, cari hiburan biar betah di dunia, cari kedudukan biar nggak terhina, biar punya kemuliaan, biar punya kedudukan, hingga betah merasa di dunia. Enggak, justru memang keterasingan itulah yang membuat kamu akan selalu rindu sama kampung halaman. Kalau kamu nggak merasa terasing, kamu nggak pernah rindu sama kampung halaman. Coba orang-orang yang dari kampung datang ke Jakarta, terus punya kedudukan, punya jabatan, punya rumah mewah, dikasih tempat di Kelapa Gading, punya rumah di mana? Pondok Jelek sono, di Senayan. Dia lupa kampungnya. Dia nggak mau pulang kampung lagi. Tanya, "Ente nggak pulang kampung?" "Ngapain? Perasa ini sudah tanah saya. Di sini saya punya kemuliaan. Di kampung saya punya apa?" Ini loh bedanya orang-orang yang selalu merasa dia sebagai orang asing akan selalu merasa punya waktu, punya kesempatan untuk pulang kampung dari tempat yang dia merasa asing. Tapi ketika dia sudah nggak merasa asing, ya sudah, dia akan betah tinggal di situ. Walamma kana gharibu qad yuqimu fi biladil ghurbatin adraba minhu. Orang yang asing juga terkadang bermukim di negeri yang asing. Artinya terkadang ya dia tinggal di negeri tempat-tempatnya orang asing. Kalau namanya singgah itu ya mau nggak mau menetap di situ sambil menunggu kapan waktunya pulang kampung, sambil menunggu kapan jemputan itu akan datang mengantarkan dia pulang ke kampung halamannya. Adrabu minhu biqaulihi au abiru sabil ay bal kun mislal mari fi tariqin li ajlin ayyusala ila watanihi wa baitihi. Maka ini sesuai dengan firman-Nya Allah. Allah mengatakan, jadilah kamu abiru sabil, sebagaimana apa? Seorang yang dalam sebagai keadaan musafir, yakni melainkan jadilah engkau seumpama orang yang lewat di suatu jalan,
agar bisa segera sampai kembali ke tanah airnya. Wa baitihi mufawazun wa muhalakun. Dan antara dia dengan jalan yang dilewati terdapat banyak perkara yang menguntungkan dan membinasakan. Memang banyak di tempat itu, tempat itu banyak hal yang menguntungkan, banyak hal yang akan menghinakan. Itu akan kamu alami. Fahallahu ayyuqima lahdhatan. Karena itu, apakah dia akan bermukim tinggal di jalan tersebut untuk mengambil suatu bagian? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa'uddu nafsaka min ahlil kubur, dan jadikanlah diri kamu sebagai orang-orang yang selalu ingat pada ahlil kubur, pada ingat pada kematian. Adalah kinayatun an mulahadhatul maut, adalah kinayah agar kita selalu merenungkan tentang kematian. Wa adamu tulil amal, dan janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, akhirnya melupakan kampung halaman. Waqad balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya telah sampai berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Usamah bin Zaid ishtara jariyah ila syahrin. Usamah bin Zaid itu pernah diberitakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sahabat Usamah itu beli budak perempuan. Dia ngutang 1 bulan. Karena dia butuh pembantu di rumahnya, maka dia beli budak. Terus ngutang 1 bulan, nanti baru dibayar. Nabi dikasih berita. Apa kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Usamah wallahi litulil amal. Sungguh, kata Nabi, Usamah panjang angan-angan. Dianggap apa? Usamah itu menganggap dirinya nggak akan mati. Padahal cuman sebulan. Lah ente kredit motor 4 tahun, mobil 5 tahun, kredit rumah 30 tahun. Itu panjang angan-angan apa? Hah? Itu bukan panjang lagi. Ini Usamah cuma sebulan. Beli budak, ngutang sebulan, kata Nabi. Wallah, ente panjang angan-angan. Lah ente beli rumah kreditnya 30 tahun, tiap bulan harus bayar. Ada motor. Itu panjang apa kira-kira? Udah panjang dan lebar kalau itu. Terus setelah Nabi ngomong demikian, summa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan lagi apa? Ma rafa'at qadami wa dhanantu anni at'amuha wa dhanantu anni adha'aha hatta akbaldo. Kata Nabi apa? Demi Allah, kata Nabi apa? Tidaklah aku melangkahkan kakiku, mengangkat kakiku
Sedangkan aku mengira aku tidak akan pernah meletakkan kakiku lagi hingga aku teringat maut. Ini pendeknya angan-angan Nabi juga. Dia kalau melangkah nggak pernah mikir ini mau sampai ke sana, nggak pernah. Yang diingat sampai nggak ya Allah. Yang diingat apa bisa sampai ke sana ini. Kalau ini kan enggak, ini belum langkah, udah ke sana lihatnya, wow, kemana? Ini belum nyampe belum? Udah jauh pandangannya. Orang itu harus punya pandangan yang jauh. Nabi melangkah, nggak pernah punya pandangan angan-angan pengen ke sana. Ini aja belum mesti nyampe. Udah terima aja nyampe, alhamdulillah. Yang langkah satu lagi, alhamdulillah. Jangan pandang panjang. Yang ada, udah terima aja. Itu Nabi ngajarin begitu. Nggak usah, saya belum punya ini, saya ngutang nggak apa-apa lah ini. Itu bukan ajaran Nabi, bukan. Tapi ngajarinnya, udah yang ada nikmati. Wala fahattu aini wa dhanantu anni wa aghmadha hatta akbadha. Kata Nabi apa berikutnya? Dan tidaklah aku membuka mataku sampai aku mengira aku bisa memejamkannya kembali sampai aku mati. Bisa melek, merem lagi itu bisa apa enggak saya? Apa saya masih bisa merem lagi? Ya Allah, mudah-mudahan bisa merem lagi. Enggak pernah punya angan-angan pengen lihat puncak loh. Gue pengen ke pantai lihat pandangan. Ini melek sekarang aja saya nggak tahu bisa merem lagi apa enggak. Ente enggak, ini belum, masih melek aja belum udah mikir. Itu bedanya apa angan-angan orang-orang yang betul-betul musafir begitu. Betul-betul dirinya itu menganggap dunia bukanlah tempat dirinya sendiri. Terus lagi yang dikatakan apa? Wala laqafat luqmatan wa dhanantu anni asighuha hatta akbadha. Dan tidaklah aku memasukkan makanan dan mengunyahnya, dan saya mengira itu akan masuk ke tenggorokan saya sampai aku teringat pada kematian. Ini kalau makan nih dikunyah, dinikmati, ini bisa masuk apa enggak? Berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa masuk. Enggak pernah mikirin ini pasti masuk enggak? Berharap Allah bisa masuk. Kalau ini kan enggak, ini ngunyah nih. Ini udah nyendok lagi. Ini belum masuk ini udah siap lagi. Ada orangnya. Coba. Itu banget pendeknya, artinya Nabi nggak pernah punya angan-angan Pak. Ini apalagi kok buat nanti. Ini belum masuk, ini belum ditelan dulu, baru nyiapin lagi. Punya nikmat masuk, nyiapin lagi. Itu Nabi begitu kalau makan. Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada pada genggamannya. In ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin.
Sungguh apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi dan kalian tidak akan bisa meloloskan diri. Coba. Ini janjinya Nabi nih. Sumpah demi Allah kata Nabi. Yang jiwaku, rohku ada di genggamannya. Maknanya demi Allah. Sampai Nabi bersumpah demi jiwanya. Kamu, apa yang terjadi pada kamu pasti sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang telah Allah tentukan, kamu nggak mungkin menghindar. Enggak. Kalau kamu diputuskan jadi orang kaya, ente pengen miskin nggak bisa gitu loh. Mesti kaya mesti. Tapi kalau ente miskin, pengen kaya, ya nggak mungkin bisa enggak. Gitu loh. Jadi bisa terima aja. Kamu nggak usah ngotot pengen ini, pengen itu, panjang angan-angan. Kamu nggak usah ngotot, nggak usah. Sumpah demi Allah, apa yang kamu terima pasti yang Allah tentukan, bukan hasil angan-angan kamu, bukan. Jadi walaupun kamu nggak mikir macam-macam, ente mesti terima. Ente nggak usah mikir, gue pengen gadis yang cantik, nggak usah. Allah sudah menentukan kalau fulan akan kawin sama yang cantik fulan. Mesti kamu dapat, mesti. Tapi ini kalau dapatnya kok yang jelek, ini walaupun nanti pelet yang cantik tetap nggak dapat, enggak. Jelek-jelek juga dapatnya gitu loh. Nggak usah ngimpi. Ini sumpahnya Nabi. Artinya ini bukan mengajak kamu untuk kalau begitu saya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, bukan. Kamu diminta jangan panjang angan-angan gitu loh. Kamu berharap sesuai dengan apa yang menjadi kerjanya kamu. Tugasnya hamba itu apa? Oh, kalau saya belum punya ilmu, tugasnya cari ilmu. Kalau sudah punya ilmu, tugasnya ngajar. Kalau sudah punya istri, tugasnya apa? Cari rezeki. Tugasnya kerjain aja, nggak usah panjang angan-angan gitu loh. Bukan, oh saya harusnya gimana dong, berarti saya harusnya begini. Nggak usah diatur pakai punya program, saya umur sekian akan begini, umur sekian akan begini. Oh. Ini kepanjangan program, akhirnya satu aja nggak jalan. Wa akhraja Abu Nuaim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah mali la uhibbul maut. Dikatakan seorang sahabat namanya Abu Nuaim mengeluarkan hadis berkata Abu Nuaim mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasul, ia bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku ini kok nggak senang sama mati? Saya ini kalau mikir mati, takut. Nggak pernah punya rasa cinta, kapan saya mati, saya mati, pengen masuk surga, enggak. Tapi saya takut mikirin mati. Kenapa ya Rasulullah? Ini naiknya sama Rasul, ini nggak sama ente, enggak. Apa kata Rasulullah? Qala laka malun, apa ente punya fulus? Ente punya harta di rumah? Qala na'am, iya, duit saya banyak ya Rasulullah. Oh, pantes. Pantes ente takut mati, wong duitnya banyak. Jadi gimana caranya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam qudimahu fa inna qalbul mu'min ma'amalihi wa in qudimahu ahabbu ayyal haqahu wa in akharahu uhibba ayata akhara minhu. Kata Nabi apa? Ente duitnya keluarin, habisin buat sedekah, buat amal, buat masjid. Kenapa? Karena hatinya orang mukmin itu cenderung selalu pengen bersama dengan hartanya.
Kalau hartanya sudah dikeluarin ke jalannya Allah untuk sedekah, dia pingin cepat mati, mau ketemu hartanya lagi, gitu loh. Tapi kalau ente nggak keluarin hatinya, ya cenderung nggak mau kemana-mana di situ aja. Oh, harta saya masih di sini, mau kemana saya? Artinya milik saya masih di sini, gitu loh. Saya mau kemana? Tapi kalau harta kamu keluarkan untuk sekolah, bangun pondok, bangun masjid untuk yatim piatu, berarti kamu merasa harta ini sudah siap menanti kamu di sana. Terus hati kamu mesti cinta untuk nyusul harta kamu. Ini resepnya Nabi, gitu loh. Biar kamu nggak lagi menjadi orang yang takut sama mati. Nah kalau saya orang miskin ya Rasulullah, udah miskin takut mati, lu gila Bang? Lu mau ngapain lagi di dunia? Miskin takut mati. Kalau orang kaya pantas takut mati, orang miskin. Ini aneh teh. Kalau miskin kok takut mati. Kalau orang kaya pantas takut mati. Fa'lam ketahuilah anna zamma bil warid fid dunya innama huwa fid dunya syaghilatan anillahi ta'ala wa 'alaiha yahmal wa la yahmilu qaulu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrillah wa ma walah. Ai ma tasbih wa tahlil wa tahmid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu membaca riwayat tentang ayat-ayat, hadis-hadis yang mencela dunia, kan dari tadi dunia direndahkan nih, dunia itu rendah, dunia hina, bagaikan bangkai, dunia nggak ada gunanya. Maka itu maksudnya dunia yang dipakai untuk melalaikan Allah. Dunia yang dipakai nggak untuk urusan akhirat. Tentang dunia yang seperti itu, dunia yang dipakai untuk urusan dunia nggak untuk urusan akhirat, maka itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu semuanya terkutuk dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya. Semua yang di dunia terkutuk dan yang di dalam dunia semua terkutuk. Illa kecuali zikrillah. Yang dunia itu dipakai untuk mengingat Allah. Wa mawalah, atau yang seperti mengingat Allah apa? Tasbih, tahlil, tahmid. Dunianya buat bangun pondok, dunianya buat ngasih anak yatim, dunianya buat bikin masjid, dunianya buat orang pendidikan, beasiswa, nyantunin anak. Maka dunia seperti itu dunia yang dipuji oleh Allah, gitu loh. Jadi bukan semua dunia itu hina, bukan. Ketika kamu kok pengen ngejar dunia, maka itu yang seperti tadi dikatakan kamu turun dari kapal nyari bekal, yang bekal kamu untuk modalnya ke tempat yang baru, gitu loh. Bukan nyari bekal hanya untuk di dunia saja, bukan. Ente tinggal di halte. Selama nunggu di halte, kebutuhannya berapa? Ya secukupnya di halte. Sisanya apa? Yang mau dibawa untuk ke tempat yang baru. Bukan untuk dihabiskan di halte, bukan. Ente kalau di dunia ini, di Indonesia, punya duit real, laku nggak? Kamu ngumpulin duit real nih, belanja ke warungnya Budil, laku nggak? Pakai dolar ke Budil, laku nggak? Tapi kalau real kamu pakai di Saudi, nah, orang dikatakan satu orang yang baca la ilaha illallah itu sama dengan diberi hadiah dunia akhirat. Kalau kamu kok hari ini nih, udah pagi ini saya baca la ilaha illallah 40 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, berarti kamu dapat pahala berapa itu?
Hah? Susah ngitungnya dah gitu. Terus kamu ke tempatnya pengusaha atau kiai lah. Pak Kiai ini ya, saya udah baca tahlil tadi 100 kali. Yang 10 kali mau saya tuker TV 1 Pak Kiai. Kira boleh nggak? Boleh. Mau nggak kiainya? Hah? Nggak mau. Kiai maunya pakai apa turunnya? La ilaha illallah bagi dia nggak laku. Tapi nanti ketika di akhirat, kiai tadi kekurangan modal, dia inget kenapa dulu nggak saya tuker TV, itu la ilaha illallah, gitu loh. Sekarang dia menganggap apa gunanya itu, nggak ada gunanya, gitu loh. Gitu loh maksudnya. Ente menganggap, oh saya habis sholat zikir, buat apa, nggak ada gunanya. Di sini nggak ada gunanya. Itu semua kayak kamu ngumpulin uang real. Di sini nggak ada gunanya. Beli ke sono nggak laku, sono nggak laku. Udah kumpulin aja. Nanti di tempat yang baru, wah itu sesuatu yang akan kamu banggakan. Oh modal saya banyak. Gitu loh. Di dunia nggak laku sekarang ini. Kamu zikir kayak nggak ada gunanya, wirid nggak ada gunanya. Nah, tapi nanti di akhirat itu akan jadi hal yang membanggakan kamu di sana. Wa amma dunya allati lam tazhulu anhu fala zimmun fiha. Adapun dunia yang tidak sampai melalaikan, maka tidaklah dunia itu tercela. Bal hiya mahmudah, bahkan dunia itu terpuji. Dunia yang apa? Dipakai zikrillah, dipakai manfaat ibadah, dipakai untuk haji, umroh, dipakai untuk bersedekah. Kamu kok punya banyak? Dan dipakai itu semua, terpuji kamu. Duit kamu itu terpuji, harta kamu itu terpuji. Punya jabatan, jabatan dipakai untuk ngurusin bagaimana umat Islam biar gampang, bikin undang-undang yang gampang, keputusan yang gampang. Jabatan kamu dipuji oleh Allah. Tapi itu kok punya jabatan terus dipakai mempersulit umat, bikin undang-undang yang nyusahin umat. Wow, dicela jabatan kamu. Gitu loh. Jadi saya jadi pejabat boleh nggak punya dunia? Boleh, kalau untuk zikrillah. Kalau jabatan kamu dipakai memudahkan orang untuk ibadah kepada Allah. Gimana jadi jalannya bikin undang-undang yang umat Islam gampang untuk sholat, gampang untuk pergi haji, gampang untuk ibadah, gampang untuk, maka jabatan kamu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu semua yahmilu ala qauli sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mad dunya matiyatul mu'mini biha yasilu ilal khairi wa biha yanju minasyarr. Sebaik-baiknya dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yang menjadi kendaraan orang mukmin, yang dengannya ia bisa sampai pada kebaikan dan dengannya ia bisa selamat dari keburukan. Itu sebaik-baiknya dunia. Bisa mengantarkan kamu kepada kebaikan dan bisa menghindarkan kamu dari keburukan. Itu dunia yang baik. Waqad qala Az-Zamakhsyari fi dhimmiha, dan berkata Syekh, seorang ulama namanya Imam Syamahsari, ketika dia mencela dunia mengatakan apa? Sofati dunya li auladiz zina waliman yuhsinu dharba au kinna wa hiya lil khurri mahadun kadirun ghabanal khurra li umri ghabanan. Dunia itu
bening, jernih, indah bagi anak-anak tukang zina. Bagi para pezina, bagi para anak-anak pelacur, maka dunia itu hal yang indah. Bagi pengumbar syahwat, bagi orang yang suka mengumbar nafsunya, dunia ini indah. Kenapa? Karena nafsu itu sangat cinta sama dunia. Justru juga bagi orang yang suka memukul dan memperbudak, maka dunia itu indah. Namun bagi orang yang merdeka, dunia adalah comberan keruh. Kata beliau, demi umurku, ia benar-benar menipu orang-orang yang merdeka. Bagi orang yang punya akal, dunia ini bagaikan comberan. Maka orang yang akalnya cerdas, orang yang akalnya tidak terikat kepada hawa nafsu, nggak terikat pada cinta dunia, disebut oleh mereka namanya orang yang merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Kalau ente ngomong Indonesia sudah merdeka, maknanya apa? Hah? Dari apa? Penjajahan. Nah, orang yang merdeka sebenarnya orang yang tidak terjajah oleh hawa nafsu, gitu loh. Itu namanya merdeka. Tapi orang yang terjajah dengan hawa nafsu itu bukan orang merdeka, bukan. Itu budak namanya. Jadi orang yang masih terikat oleh sesuatu namanya dia budak. Orang yang tidak terikat namanya merdeka. Dikatakan di sini wahwa al-muradu aidan bi qaulil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu al-hurrun man ra'a wadada lahdhatun. Kata dimaksud dengan orang yang merdeka itu atau al-hur adalah man ra'a wadadu lahdhatan wantama liman afadahu lahdhatan. Adalah orang yang perilakunya, akhlaknya sempurna, perilakunya baik. Wal muradu bil khurri kamilun al akhlaq al hasanul fa'alu at-tayyibul usul wa muradu bi qauli Syafi'i syair. Sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh seseorang, apa sih yang namanya khur merdeka itu? Al-khur al-kamilul akhlak, orang yang sempurna akhlaknya. Wa husnul fi'al, dan baik perilakunya. At-tayyibul usul, dan dia punya sumber-sumber yang baik. Bahwa muradu biqauli syair, ini sesuai dengan kata syair, sa'altun nas an khallin wa fi wa qalu ma ila hadza sabilun tamassak in dhafarta bidaili khurin fa innal khurra fid dunya qalilun. Aku bertanya kepada orang-orang tentang teman yang setia. Apa sih teman setia itu? Lalu mereka orang-orang menjawab, tidak ada jalan ke sini, nggak ada teman setia, nggak ada. Berpeganglah. Kamu nggak bisa berpegang pada teman yang setia, nggak ada. Jika engkau dapat berpegang pada ujung bajunya orang yang merdeka, barulah kamu dapat orang yang setia. Berpeganglah pada ujung bajunya orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang sudah nggak terikat sama hawa nafsu, barulah kamu akan dapat teman setia.
teman yang bisa kamu pakai untuk bergandengan kamu sepanjang jalan di dunia. Selama kamu nggak dapat orang-orang yang begitu, kamu nggak dapat teman setia, nggak dapat. Wa huwa muradu aidan biqauli Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-khurru, ini sebagaimana apa? Juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahwa orang-orang yang merdeka itu adalah orang yang jumlahnya apa? Sedikit. Wa in khurrin fi dunya qalil, orang yang di dunia yang merdeka itu orang-orang yang jumlahnya apa? Sedikit, enggak banyak, enggak. Maka yang dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Al-khurru man ra'a widadun lahdatan wan tama liman afadahu lahdatan. Imam Syafi'i apa? Orang merdeka adalah orang yang terbebas dari kecintaan terhadap dunia dan menjadi berkembang bagi orang-orang yang perkataannya memberi faedah kepadanya. Orang yang khur itu betul-betul orang yang sudah lepas dari kecintaannya pada dunia. Kalau belum lepas, maka dia belum menjadi orang-orang yang apa? Khur. Dia masih terikat sama hawa nafsunya. Terus qauluhu wa adamu ridahu biha ila akhirih. Hikmah yang berikutnya apa? Di antara Allah menjadikan Nabi sebagai seorang manusia dengan keadaan Nabi menunjukkan bahwa wa adamu ridahu biha darul jaza' li anbiya wa auliya bi'tibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Yang terakhir apa? Adamu ridhahu biha, menunjukkan bahwa mereka para nabi, para wali-wali tidak pernah ridho kepada dunia. Enggak pernah seneng, enggak pernah cinta kepada dunia. Kenapa? Karena dunia bukanlah darul jaza, bukanlah tempat pembayaran bagi amal-amal kebaikan yang dikerjakan di dunia. Andai dunia itu menjadi tempat pembayaran, maka niscaya para nabi, para wali, orang pertama yang mendapatkan kemuliaan di dunia. Mereka beramal banyak, taatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi kok hidupnya susah? Tandanya dunia bukan tempat pembayaran amal. Dunia bukan tempat menerima kenikmatan. Kalau dikatakan oleh siapa? Saiful Hikam apa? Dunia itu enggak cukup untuk menerima pembayaran atau hadiah yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Dunia ini enggak cukup, enggak bisa nampung, enggak. Hingga ketika kita melihat perbuatan para nabi, tingkahnya para nabi, akhlaknya apa, afalnya para nabi di dunia kok begitu, nggak pernah minta banyak, nggak pernah ngambil banyak, ngambil secukupnya, tandanya mereka nggak pernah ridho kepada dunia, kecuali dunia dipakai untuk jalan apa? Ibadah, zikrillah, untuk taat kepada Allah. Selain itu, mereka nggak pernah mengambil dunia secara berlebihan, nggak ada. Nabi kalau sholat itu nggak pernah buru-buru, nggak santai. Pernah sekali Nabi sholat buru-buru. Habis salam langsung pulang ke rumahnya. Balik lagi. Sahabatnya, ya Rasulullah kok tumben? Ente sholat buru-buru. Kenapa? Saya tadi ingat di rumah saya masih nyimpen duit belum saya keluarin untuk amal. Saya nggak tenang. Maka saya selesai sholat, saya pulang, saya ambil, saya keluarkan, udah saya lega. Kalau ini kan enggak. Kalau punya duit setumpuk sholatnya tenang. Kalau nggak punya duit buru-buru. Kenapa? Proyek.
banyak kerjaan, banyak. Kalau punya duit, sholatnya tenang. Ada orangnya ada begitu. Beda sama Nabi. Nabi kalau punya duit belum dikeluarin, nggak tenang hidupnya. Sholat itu nggak tenang, gitu kan? Buru-buru salam langsung pulang diambil, keluarin. Haknya muslim, haknya mukmin, haknya fakir, haknya yatim, keluarin. Nah ini kan enggak, di rumah kok habis duit, dapat duit gajian nih, punya uang setumpuk, soalnya tenang, bacanya ayatku apa, Yasin, bacanya Al-Baqarah, tenang, kenapa hidupnya aman, nah, udah enggak punya, ini bedanya apa kita dengan mereka. Jadi apa yang ditunjukkan Allah dengan menjadikan para nabi punya sifat kemanusiaan itu menjadi hikmah yang luar biasa yang banyak untuk kita gitu loh. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mengambil hikmah dan bisa mengambil apa yang jadi keuntungan dari apa yang dilakukan oleh para nabi dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah ini, menjadikan orang-orang yang cinta sama akhirat, mendapat keuntungan dari ibadah, mendapat keuntungan dari dunia untuk modalnya ibadah, menjadi orang-orang yang akalnya cerdas, tidak cinta kepada dunia hanya untuk dunia, tapi cinta dunia untuk akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa annana atrafana lalagha ashrafana fatub tawsili kulli hawba wa thurana awrati wa amini rawati Aghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi wa zlan wa judan mannan la biktisabi minna lil Mustafa Rasulina Zabi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi Alaihi andal habbi Wa alihi wa sahbi Dada ta'si suhbi Walhamdulillah Bil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun al mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.